Teman-teman semuanya, jika melihat komentar-komentar dari teman-teman petani yang sudah menggunakan paracetamol, tentu menurut saya pribadi, petani akan memilih itu sebagai alternatif yang penting dalam penanggulangan hama pada tanamannya itu efektif. Jadi rata-rata tuh kan yang berkomentar negatif itu sebagiannya, itu tidak semuanya ya, sebagiannya itu adalah agen-agen pestisida, ya kan, ataupun buzzer-buzzer dari pestisida itu. Karena kenapa teman-teman? Kalau dengan Rp3.000 bisa menyelesaikan persoalan kutu kebul, trip, tungau, beluk, sundep, terus ulat gerayak, pasti petani akan memilih paracetamol. Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan itu ada yang menjawab bagaimana paracetamol ini bisa mengendalikan hama, sedangkan paracetamol itu biasanya digunakan untuk misalnya manusia ya, itu untuk sakit kepala, badan pegel-pegel, itu biasanya menggunakan paracetamol. Nah, bagaimana cara kerja paracetamol itu pada serangga misalnya? Jadi teman-teman, paracetamol itu khususnya pada kandungan acetaminophen pada paracetamol itu adalah unsur baru yang bekerja pada sistem saraf dari hama ini. Apalagi kalau penggunaannya ditambahkan dengan perekat penembus. Jadi biasanya kalau hama itu yang sudah resisten, dia menciptakan asam asam pengurai pada dirinya, atau enzim detoksifikasi. Jadi enzim detoksifikasi inilah yang diproduksi oleh si hama itu, sehingga dia ketika dispray dengan bahan aktif insektisida yang sering kita gunakan itu ternetralisir, didetok. Nah, itu didetok oleh si enzim detoksifikasi ini. Sehingga yang biasanya kita menggunakan misalnya bahan aktif karbamat misalnya, ataupun organofosfat misalnya, itu si hama ini tidak mati, ya kan? Itu sudah naikkan dosisnya, masih aja ulat gerayaknya goyang-goyang gitu, nggak mati gitu kan. Nah, begitu dia dispray dengan paracetamol, terutama pada kandungan acetaminophen itu, dia tidak mengenali unsur bahan aktif ini, sehingga dia mengganggu saraf. Jadi sistem kerjanya itu menyerang saraf, terjadi oksidatif di situ. Nah, teman-teman, memang kalau menggunakan paracetamol itu bukan sifatnya kontak. Begitu kena langsung mati ulatnya, tidak. Karena dia cara kerja paracetamol itu lebih kepada sistemik dan lambung. Dia harus menembus dulu kulit dari si hama ini, baik ulat ataupun jenis hama-hama yang lain itu. Nah, di dalam tubuh oleh si hama itu lambat laun mulai dia tidak aktif, tidak merusak tanaman. Memang agak lama tuh baru, misalnya kalau ulat gerayak ya, itu nggak bisa 1 kali 24 jam terus langsung mati semua, nggak. Dia paling lama tuh 2 hari itu baru kering gitu. Nah, apalagi kalau sudah di dalam batang bawang merah, atau misalnya beluk, sundep pada tanaman padi. Nah, itu dia biasanya 2 hari. Tetapi dalam 1 harinya dia sudah tidak aktif, dia sudah tidak memakan. Itu bukan 1, 2, bukan 100 orang yang sudah mencoba sekarang.
Nah, itu kan, itu di TikTok saya itu laporannya itu kan sudah ribuan orang yang menggunakan. Dan kalau kita berbicara efek sampingnya, selama dosis anjuran yang saya berikan itu 4 butir yang 500 miligram atau 650 miligram per 16 liter air, insya Allah tidak ada efek samping pada daun ataupun pada buah tanaman. Nah, kalau berbicara residunya, paracetamol ini tuh kan dibuat dari sistem pembuatan sintetik atau kimia. Tetapi kalau dibandingkan residu yang ditinggalkan daripada penggunaan karbamat misalnya, itu jauh lebih banyak residu dari karbamat itu daripada si paracetamol itu, apalagi dosis rendah 4 butir ya kan per 16 liter air. 16 liter air ini kalau di aplikasi bisa untuk 1000 meter persegi. Ya kan? Bisa untuk 1000 meter persegi. Begitu juga ketika kita berbicara dengan ekologi ataupun lingkungan. Kira-kira lebih merusak mana? Insektisida yang jelas-jelas kalau misalnya kita aplikasi ini sifatnya racun dibandingkan dengan paracetamol. Jadi logikanya sudah tidak masuk ketika kita berbicara residu. Iya kan? Hanya saja memang kalau insektisida itu sudah legal peredarannya, walaupun di lapangan tidak pernah ada yang mengontrol petani itu. Ya kan? Yang dikeluarkan kan izin edarnya, bukan izin pemakaiannya. Di lapangan itu tidak ada yang mengontrol berapa dosis yang digunakan oleh petani, tidak ada yang mengontrol. Sebaliknya petani pun berpikiran sama. Kalau saya tidak menyelamatkan tanaman saya yang rugi. Ya kan? Nah, karena kita tidak bisa mengontrol penggunaan pestisida itu di tanaman petani, tidak bisa mengontrol kerusakannya pada ekologi dan lingkungan, harus kita mencari alternatif agar penggunaan itu bisa kita turunkan. Nah, kalau kita ngomong bahwa tidak boleh menggunakan pestisida berlebih lebih dari aturan atau dosis yang dianjurkan di kemasan. Lalu bagaimana kalau tidak ngefek kepada hama sasaran begitu? Bagaimana kalau tidak ngefek? Pasti petani akan menaikkan dosisnya. Pasti petani akan merolling bahan aktifnya. Nah, gitu kan? Sementara kalau kita berbicara ekologi, berapa residu yang disisakan oleh penggunaan pestisida itu pada tanah kita. Begitu. Nah, makanya sebagai analisis, sebagai praktisi, di mana salahnya kalau kita mereferensikan itu bahwa penggunaannya bukan untuk pestisida, ya memang betul itu bukan penggunaannya. Ya kan? Nah, kalau misalnya dianggap itu melarang, dianggap itu dilarang, nah sekarang itu tugasnya Kementerian Pertanian untuk menguji coba, menguji efikasi, menguji mutu, dan menguji efektivitas supaya petani mendapatkan acuan. Begitu. Karena kalau saya yang mau disuruh lagi mengurus uji efikasinya, uji mutunya, uji efektivitasnya, saya dapat untung apa dari situ? Sementara mengurus uji itu kan ratusan juta. Ya kan? Uji efikasi, uji mutu, uji efektivitas, itu ratusan juta biayanya. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya saya dilarang untuk memberikan alternatif kepada petani, lalu apa solusi? Ya kan? Apa solusi? Mau gagal panen petani? Ya kan? Seperti yang terjadi hari ini. Petani-petani padi di Jawa Timur gagal panen karena wereng. Kalau pestisida sanggup menuntaskan itu, mestinya tidak ada yang gagal panen. Ya kan? Di Lampung hari ini banyak petani padi yang terserang
hawar daun. Kalau seandainya fungisida, bakterisida bisa menyelesaikan itu, tanaman padi petani harusnya tidak ada yang terserang itu. Ya kan? Karena sudah menggunakan pasti bakterisida, fungisida pasti sudah menggunakan. Tapi kenapa sampai rusak? Karena tidak mempan. Hari ini kita lihat berapa banyak petani cabai yang terkena layu fusarium. Apakah mereka tidak menggunakan fungisida? Sudah. Ya kan? Seberapa banyak petani bawang kita yang gagal karena gurem dan ulat gerayak? Banyak. Apakah mereka sudah menggunakan pestisida? Sudah menggunakan. Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak menyelesaikan persoalan mereka. Nah, kalau diperbandingkan dengan paracetamol, kan murah. Ya kan? Walaupun mereka menggunakan misalnya 4 butir dalam satu tangkinya, itu tidak sampai Rp3.000. Ya kan? Kalau dibanding dengan dengan insektisida, itu sudah puluhan ribu itu, puluhan ribu. Kalau seandainya semuanya tuntas dengan insektisida, tidak perlu ada alternatif. Tetapi faktanya tidak juga selesai persoalan itu. Itu teman-teman. Jadi kalau petani itu saya selalu menyarankan jangan juga ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Uji coba dulu sedikit di tanamannya. Kalau efektif, apa salahnya Anda tidak menggunakan? Ya kan? Apa salahnya Anda tidak menggunakan? Ya kan, kalau berbicara ekologi, berbicara residu, pestisida jauh lebih beresidu baik dari lingkungan kita, air kita, itu jauh lebih tinggi residunya dibanding dengan paracetamol. Sama-sama juga dibuat dalam bentuk dalam bentuk kimia sintetik. Insektisida dibuatnya juga kalau yang sintetik itu ya dari bahan-bahan kimia. Paracetamol juga dibuatnya dari bahan-bahan kimia. Tetapi dari sisi harga, dari sisi pengendalian hama, paracetamol jauh lebih unggul. Nah itu, jadi kalau masih ada yang protes-protes, ya silakan saja, protes itu hak Anda. Tetapi petani hari ini sudah menggunakan itu sebagai alternatifnya. Terima kasih teman-teman.